Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita baca firman, mari kita satukan hati, kita kembali berdoa. Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu, berterima kasih, bersyukur. Kami boleh ada sebagaimana ada. Pemeliharaanmu nyata bagi kami semua. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami. Kami akan membaca firman-Mu, sebab firman-Mu yang akan menuntun memimpin langkah-langkah kami hidup ini untuk senantiasa ya Tuhan, kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Allah yang akan kita baca bersama di dalam Yakobus pasal 5, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ya, sebenarnya sampai ayat yang ke-11, namun kita baca saja 2 ayat. Perikopnya dikatakan bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan firman kita ya kembali berkata, mari kita bersabar sampai kepada kedatangan Tuhan, dan diberikan contoh bagaimana seorang petani ketika menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, ya, petani ini sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan juga hujan musim semi, dan disitulah mereka akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi menunggu itu bukan pekerjaan yang menyenangkan, tapi membutuhkan kesabaran. Nah, kata kesabaran ya, kalau dalam bahasa Yunani dikatakan makrotumeo, dan secara garis besar memiliki arti semangat yang tidak mudah patah. Sekali lagi, memiliki arti semangat yang tidak mudah patah. Nah, saudara-saudara, memang kita butuh daya tahan. Jadi ketika kita semangat, yang artinya kesabaran yang artinya memiliki semangat yang tidak mudah patah dan punya daya tahan tubuh. Ya. Jadi saudara-saudara, mari kita memiliki daya tahan. Butuh kesabaran, daya tahan. Jadi menantikan kedatangan Tuhan di hari-hari terakhir ini, di masa-masa sukar ini ya. Jadi menjelang hari kedatangan Tuhan, banyak sekali tantangan bagi gereja Tuhan, bagi kita semua orang-orang yang beriman, yaitu tantangan kita ujian. Ujian itu ya tentunya ujian penderitaan, dan berbeda-beda setiap orang yang alami ujian. Dapat juga dikatakan masa proses. Namun ya, sebagai orang percaya, kalau kita tidak punya daya tahan ya, atau kita tidak bersabar, punya kesabaran, kita akan mudah lemah dan juga menyerah di tengah jalan. Dan banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Ini telah terbukti ya, dengan situasi keadaan zaman sekarang ini. Orang-orang percaya banyak ditawarkan ya hal-hal yang menyenangkan untuk menyenangkan keinginan daging. Salah satu contoh, saudara-saudara, jabatan. Orang percaya banyak dijanjikan jabatan, namun ya ada perjanjian ketika mereka meninggalkan Tuhan, jabatan mereka dinaikkan. Nah, ketika kita tidak memiliki daya tahan atau kesabaran ya, maka mudah kita meninggalkan Tuhan. Jadi
menghadapi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ya, itu memang banyak tantangan. Saudara, kita giat di dalam Tuhan. Kita giat dalam melayani Tuhan. Namun, semua kegiatan-kegiatan di dalam gereja, kegiatan dalam melayani Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus, ya, itu semua tidak ada artinya. Kita bisa giat, kita bisa melayani Tuhan, namun godaannya dalam dunia ini begitu besar. Dalam pergaulan sehari-hari, godaan itu nyata. Sehingga banyak orang yang gugur imannya. Ya, pemuda-pemudi hati-hati. Ya, banyak yang gugur imannya karena tidak memiliki daya tahan. Karena apa? Karena tidak memiliki kuasa Roh Kudus. Tidak benar-benar minta dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Sangat penting saudara-saudara, kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam salah satu buah roh, yaitu kesabaran. Jadi kita perlu roh, ya, itu kesabaran. Saudara-saudara, ya, bagaimana kita bisa kuat memiliki iman, ya, iman kekristenan kita, kehidupan kekristenan kita yang kuat. Artinya kita bisa, ya, sampai kepada garis finish. Kalau kita tidak memiliki kekuatan Roh Kudus. Nah, jelas di dalam 2 Timotius juga pasal 3 bagaimana ya keadaan akhir zaman diingatkan di sini, ya, akan datang masa yang sukar. Manusia cenderung mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu salah satu godaan, ya. Sebab itu banyak orang yang gugur imannya karena uang, godaan, ya, jabatan. Nah, pada saat ini saudara bisa membaca di dalam, ya, 2 Timotius pasal 3 di situ jelas, ya, tentang bagaimana hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Namun saudara-saudara, kalau kita kembali, ya, di dalam kitab Galatia, ya, Galatia pasal yang kelima, itu jelas diingatkan kepada kita, ya, bagaimana apakah kita mau hidup menurut daging atau menurut roh. Itu dalam Galatia pasal 5. Saudara bisa baca dalam ayat yang ke-16, tapi saya tidak akan baca semua, ya. Ayat 16, ayat 17 di sini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, perhatikan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ya, kita ingat kembali dalam 2 Timotius pasal 3. Pencederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta porak, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dan Rasul Paulus juga katakan, ya, mengapa dia peringatkan kepada jemaat yang ada di Galatia. Karena hal-hal yang ini, ya, itu pernah Rasul Paulus katakan. Sebab itu dia katakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi Rasul Paulus, ya, pernah melakukan hal itu. Sebab itu ia benar-benar, ya, berterima kasih, bersyukur karena dia hidup dalam kasih karunia Allah.
Dalam ayat yang ke-22, di situ buah roh, ya. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kemudian apa? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi mari kita memperhatikan keberadaan kita. Mari kita memiliki daya tahan, ya, sehingga kita memiliki iman yang kuat dengan memiliki kuasa roh. Puji Tuhan, biarlah di hari yang baru ini kita semakin mengasihi Tuhan, dan bukan sekedar kita giat di dalam gereja dalam melayani Tuhan tanpa memiliki Roh Kudus. Sangat penting, ya, ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, biarlah kita memiliki kuasa Roh Kudus, kesabaran, daya tahan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami semua bagaimana kehidupan kami ketika kami tetap, ya Tuhan, menantikan kedatangan-Mu di akhir zaman ini. Banyak godaan, banyak tantangan, ada proses yang kami harus jalani. Namun ya Tuhan, ketika kami memiliki kekuatan-Mu, kekuatan Allah Roh Kudus, kami mampu untuk bertahan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Allah Roh Kudus, tolong kami semua, memampukan kami semua, sehingga kami tidak meninggalkan Tuhan. Namun ya Tuhan, kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tolong kami semua, baik yang bekerja, yang membuka usaha, baik ya Tuhan dalam menempuh pendidikan. Engkau yang membuat kami semua berhasil. Nama Allah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.